Putri, aku penguasa alam halus Gunung Winggit. Mohon dengan baik-baik kepada kalian. Kalau tetap membandel, akan kuhancurkan sarang kalian. Pergi! 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 Maaf Gusti Betara, hamba tidak ikut sayembara. Tapi sebagai tabib, hamba terpanggil untuk mengobati Gusti Putri. Kenapa? Anakku cantik sekali. Bahkan beberapa pangeran dari negeri tetangga sudah ada yang melamar. Hamba sudah punya istri, Gusti. Oh itu. Istrimu bisa jadi garwa ampilan. Sementara putriku jadi permaisurimu. Ampunkan hamba, Gusti. Kalau syarat itu tidak diperkenankan, hamba tidak sanggup mengobati Gusti Putri. Sabdo Pendito Ratu, aku tidak mau dinilai orang menyalahi sabdaku sendiri. Semua ini atas permintaan hamba, Gusti. Gusti Tumenggung bisa menjadi saksi. Bagaimana Temenggung? Anak muda ini benar, Gusti. Gusti bisa dianggap tidak memenuhi janji kalau pihak Gusti sendiri tidak mau memberikan hadiah yang dijanjikan. Sementara ini permintaan dia sendiri. Baik. Tapi kalau pengobatanmu ternyata membuat putriku cacat atau bahkan meninggal, maka kamu akan dihukum mati. Hamba bersedia menerima hukuman apapun. Tapi sekali lagi, hamba mohon dibebaskan dari hadiah Gusti Betara. Baik, ikut aku. Iya Nini, iya. Apa mungkin seorang Betara bisa menyalahi janji? Tidak mungkin. Sabdo panganditaning ratu itu tan kena wolawali. Artinya ucapan seorang raja adalah undang-undang yang tidak mungkin plin-plan. Gitu. Pergi! Pergi! Silakan tabib. Dia tabib dari hutan seribu bunganya ya Ratu. Maaf Gusti Betara. Hawa di sini terlalu pengap. Hamba mohon semua jendela dibuka. Sebab hawa yang pengap akan membuat si sakit akan bertambah sakit. Hawa di sini harus berganti dengan yang bersih. Dayang, buka jendela. Baik, Gusti.
Maaf Gusti Dewi, hamba mau memeriksa mata Gusti. Darah putih telah menyerang darah merah yang ini penyakit berat, tapi bisa kamu sembuhkan. Aku akan menuntun tanganmu dalam merampok. Terima kasih, Bopo. Terima kasih, Bopo. Bongo, aku mau pergi. Nini. Sabar. Kalau Kakang Liwat tanya, katakan saja aku mau pulang ke Sebalu. Loh. Tunggu saja sebentar lagi. Mengobati orang ya mesti lama toh. Tidak perlu. Katakan sama Kakang Suliwah, selamat menjadi pangeran Repa Kembangan. Duh, dipecat aku. Kok jadi begini toh? Nini. Seluruh keringat penyakit akan keluar setelah obat itu diminumkan. Gusti Putri akan merasa sumuk, tapi tidak lama akan kembali biasa. Kalau bisa, diberi makan bubur dengan hati ayam, Gusti Betara. Menurutmu, apa penyakit putriku? Darah putih memakan darah merah, Gusti Betara. Tapi kelihatannya masih belum parah. Ramuan obat di mangkok satunya boleh diminumkan setelah makan malam nanti malam. Hamba harus mencari jamur darah, daun pusu merah, dan kerang bulu, Gusti Betara. Di mana mencarinya? Jamur darah dan daun pusu merah, hamba akan cari dalam hutan. Tapi untuk kerang bulu, mungkin harus ada yang mencarinya di sungai Laut Dangkal. Semua nelayan tahu jenis kerang itu, Gusti Betara. Panas. 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 Panas, Bunda. Boleh dikipas tadi? Boleh. Dayang, kipas si gustimu. Hamba mohon pamit untuk mencari ramuan itu, Gusti Betara. Dayang, panggil Tumenggung. Baik, Gusti. Kelihatannya, obat itu ada pengaruhnya, Kanda. Iya, tidak disangka. Anak semuda itu memiliki ilmu pengobatan yang tinggi. Aduh, pecat. Bongo? Galuh kan? Loh, mana Galuh? Galuh kan? Iya, mana Galuh? Dia pergi, Tuan. Tidak lama Tuan masuk ke dalam kedaton. Dia kelihatannya gelisah, lalu pergi. Katanya mau pulang ke Padepokan Sugalu. Anak itu selalu bikin masalah. Tapi kan Tuan mau dapat ganti yang lebih cantik.
Putri Raja lagi. Daripada si Galuh, yang suka purek. Kamu pikir kekasih itu seperti baju yang bisa digonta-ganti seenaknya apa? Kalau begitu kita susul saja, pasti belum begitu jauh. Aku sudah menyanggupi untuk mengobati Gusti Putri sampai sembuh. Ya kan? Tidak bisa dibatalkan seenaknya saja. Bongo, bagaimanapun, janji seorang tabib sama seperti seorang pendekar yang harus bisa dipercaya. Kita mau kemana, Tuan? Ke hutan, ayo. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Ini buat kamu. Dan yang ini buat kamu. Kang, ada perempuan lewat. Kamu yakin dia bukan orang Pakambangan? Saya lihat dia keluar dari keraton sendirian. Sebelumnya mereka datang bertiga. Aku yang pertama. Ya, yang penting kita tangkap dulu. Tapi kita harus hati-hati. Jangan-jangan dia seorang pendekar. Sehebat-hebatnya wanita, kodratnya tetap harus di bawah juga. Ya. Ayo. Tangkap! Bagaimana perasaanmu? Tubuh saya sudah mulai terasa enteng, Kanjeng Ibu. Syukurlah, itu tandanya kamu sedang menuju kesembuhan. Duduk ya. Pelan-pelan. Makan ya, buburnya. Dayang, tolong ambilkan ya. Baik, Gusti. Kanjeng Ibu. Iya. Mana tabib yang Kanjeng Ibu ceritakan? Oh, dia sedang meramu obat lanjutan yang harus kamu minum. Tapi saya sudah merasa semakin segar, Kanjeng Ibu. Pasti dia sudah berpengalaman ya. Mana lebih tua dariku? Nanti juga kamu ketemu. Kok Kanjeng Ibu tertawa? Kakek-kakek ya? Sudah bersih, oh? Sudah, Tuan. Semua. 9 butir saja. Bawa sini. Taruh. 3, Tuan. Kalau Gusti Putri yang sakit itu sembuh, 6, kan artinya Tuan harus menjadi suaminya toh. 9. Saya kan tidak ikut sayembara, oh. Saya bekerja sebagai tabib biasa. Gusti Putrinya tidak cantik ya? Sangat cantik. Lah kok Tuan nolak? Aku kan sudah punya Galuh Parwati. Sayang. Sayang kenapa? Sayang bukan saya yang bisa mengobati Gusti Putri. Kalau saya, keturunan saya kan bisa sedikit tertolong.
Tertawa. Ketawa. Emang nggak boleh apa? Iya, Legen. Galuh. Galuh. Tantri. Galuh, kenapa? Sepertinya ada yang tidak beres. Galuh, mana Suliwa? Iya. Dia telah mengkhianatiku. Kakang Liwa memenangkan sayembara untuk menyembuhkan putri raja di negeri Pakembangan. Dan hadiahnya akan dikawinkan dengan putri yang disembuhkannya itu. Kamu lihat sendiri, Li. Setahu saya, Kakang Liwa sangat mencintai kamu. Dan mana mungkin dia tega menyakiti hati kamu. Galuh, mungkin kamu salah paham. Atau kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Kalau Suliwa dikawinkan dengan Putri Betara di Pakembangan itu. Tidak kan? Dia pasti akan berhasil mengobati Putri Sang Betara. Lalu Kakang Liwa akan diangkat sebagai pangeran dan berhak mengawini sang putri sebagai istrinya. Itulah hadiah yang dijanjikan dalam war-war sayembara itu. Sekarang kamu mau kemana? Aku mau balik ke Segaluh. Apa kalian mau mengantar aku? Iya. Kita minum Legen dulu ya. Legen! Nah, itu tabibnya, Metri. Mana? Itu. Bunda. Jangan menyembah kepadaku, Tabib. Maaf, Gusti Putri. Akulah yang seharusnya menyembah Tuan. Karena Tuan telah mengembalikan semangat hidup saya, tenaga saya, bahkan nyawa saya. Hamba hanyalah kepanjangan tangan Dewata. Maaf, Gusti. Tangan Dewata yang mengabulkan sembah puja Gusti Betara dan Gusti Permaiswari. Maaf, Gusti. Mohon buka mulutnya. Kepada Sang Pencipta manusia. Sayang, Suliwa tidak mau ikut sayembara. Mungkin Tuan Tabib telah memiliki kekasih yang sangat cantik. Maaf, Gusti Dewi dan Gusti Permaiswari. Bukan karena kecantikan calon istri hamba, melainkan karena janji untuk setia sampai mati. Janji bagi hamba adalah undang-undang yang pantang dilanggar. Alangkah bahagianya seandainya saya juga memiliki seorang suami yang mampu mematuhi janji. Tabib Liwa, kapan rencanamu berangkat ke Sugaluh, Tabib Liwa? Segera, Gusti Betara. Segera? Hamba sudah membuatkan tablet obat untuk Gusti Putri selama 1 sasi. Mudah-mudahan tidak akan muncul gangguan penyakit lagi. Ampun, Gusti. Ampun, Gusti. Ada apa, Bengkari?
Gusti Temenggung dan Rakyat Patih menunggu kedatangan Gusti Betara di bangsal penghadapan. Juga seorang dukun yang pernah ikut sayembara. Aku akan ke sana. Ada apa lagi dukun itu kemari? Tabib Liwa. Iya, Gusti. Mari ikut saya ke balai penghadapan. Baik, Gusti. Jangan lupa minum obatnya. Ada apa, Kipati? Dukun ini mengaku telah menyembuhkan Gusti Putri Maitri. Kedatangannya mau menuntut hadiah yang Gusti Betara janjikan di dalam woro-woro sayembara. Oh. Bagaimana Andika yakin telah berhasil menyembuhkan putri saya? Begini, Gusti. Hamba telah mengusir lelembut dari Gunung Wingit yang mengganggu Gusti Putri. Hamba hancurkan sarangnya sehingga mereka menyerah. Terus? Mereka ketakutan dan langsung meninggalkan garba Gusti Putri. Sehingga hamba mendengar Gusti Putri sudah sembuh dari sakit yang telah mereka bikin. Dengar? Iya, Gusti. Dari siapa kamu mendengar? Dari seorang Mauri, Gusti Betara. Jadi, dia juga yang menyuruh Dika ikut sayembara? Benar, Gusti Betara. Dengar, di sini ada seorang tabib. Dan dengan mata kepala saya sendiri, saya menyaksikan dia telah meramu obat dan meminumkannya kepada putri saya. Dan dengan mata saya sendiri, saya menyaksikan kesembuhan putri saya. Bagaimana Andika bisa yakin bahwa Andika lah yang telah menyembuhkannya? Mungkin karena usaha bersama. Tuan Tabib melakukannya dengan obat. Tapi hamba melakukannya secara halus. Saya akan mengampuni Andika kalau Andika mengaku telah menipu saya. Sebaliknya, saya akan mempidana Andika sebagai seorang tatayi kalau tetap ngotot mengaku telah menyembuhkan putri saya. Ampun Gusti Betara, terpaksa hamba lakukan karena dia hampir mencelakakan hamba. Kamu telah melakukan setumpuk kesalahan.
mencoba menipu raja, mencoba membunuh, dan membuat onar di dalam kedaton. Pengawal, seret dia keluar. Kalau bisa bertahan hidup, hukum dia seberat-beratnya. Tapi, kamu telah melakukan hal yang tepat. Ternyata kamu juga seorang pendekar. Sebenarnya, saya akan sangat bahagia kalau kamu mau menjadi menantu saya. Ampunkan hamba, Gusti Betara. Hamba masih menjunjung tinggi tugas dari Gusti Prabu Anglingdarma. Jadi, Andika seorang tanda, atau mungkin seorang Nayaka Negeri Malwapati. Saya sangat kagum terhadap rajamu, yang sangat bijak dan dermawan. Hamba hanyalah bawahan biasa, Gusti Betara. Hanya kebetulan Gusti Prabu Anglingdarma adalah kakak seperguruan hamba di Padepokan Sugalu. Oh, iya. Saya pernah mendengar nama harum Padepokan yang berada di daerah kekuasaan sepupu saya. Tisdayu, bukan? Benar, Gusti Betara. Sudah lebih dari 3 sasi, Galuh dan Seliwa pergi. Tidak ada kabar dan tidak ada tanda-tanda mau pulang. Kakang menghitung hari rupanya. Kepergian yang dihitung akan melambankan jalannya matahari. Biarkan mereka seperti mendung yang datang dan pergi tanpa menghitung waktu. Begitu galibnya watak seorang pendekar. Ternyata aku jenis manusia yang tidak pernah tahan menanggung rindu. Seperti waktu Kakang merindukan saya dan Galuh dulu. Ya. Dan Kakang selalu mengintip kami dari kejauhan. Biasanya, kalau kita kangen, maka kekangenan itu akan menyentuh hati mereka. Sehingga mereka pun kangen. Dan selalu berakhir dengan pertemuan. Ya, mudah-mudahan begitu. Komo, kita sewa perahu dengan nelayannya. Mungkin dengan sedikit lebih mahal, mereka mau mengantar kita ke Sedayu. Dan dari sana, kita menyusuri sungai sampai ke Padepokan Sugalu. Bisa lewat laut, Tuan? Bisa. Dulu saya pernah bersama Gusti Prabu Anglingdarma. Itu lebih bagus. Di tengah laut kita sebarkan abu tulang siluman-siluman serigala ini. Sekaligus bertemu dengan ini Galuh. melewati 2 sungai yang besar. Kemudian kita akan ketemu hutan yang paling wingit. Baru kita sampai. Ya. Paling cepat, ntar 2 hari lagi baru bisa sampai. Kamu, kalau jalan kamu seperti ini. 3 bulan juga kita tidak akan sampai-sampai. Makanya jalan sedikit lebih cepat. Besok malam kita sampai. Iya. Ya. Kutu monyet. Durgandini, sepertinya mereka sama dengan arah tujuan kita. Kepada bukan Sugalu? Iya. Jangan-jangan. Iya, kita harus mendahului mereka. Iya. Ayo Galuh. Nyai bilang, sebagai anak tiri, Masura sebenarnya tidak pernah jahat kepada Nyai. Tapi kenapa mau dihancurkan? Masura terlalu murah mengobrol ilmu dasendria pada murid-muridnya. Sehingga ilmu ciptaan suamiku itu menjadi ilmu pasaran. Aku harus menghentikannya.
Hah, bakar. Belum matang. Itu memang cara yang paling mudah. Ada cerita seorang raja yang ingin memberantas kemiskinan dengan membunuh ribuan orang miskin di Kuta Raja. Kutu monyet. Kamu kubiarkan hidup untuk menghibur aku. Iya. Bukan untuk menyindir. Aku cuma memberi contoh. Apa? Weleh. Tekormu apa? Iya, bagi orang seumur kita ini lebih baik mengambil jalan yang termudah. Sebab cara lain itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Sementara kita ini sudah bau tanah. Ya, sudah tua, bau tanah. Kurang ajar, kamu pikir aku sebentar lagi masuk liang kubur? Kutukan. Ampun tidak. Sekali lagi kau sindir aku, kupatahkan kakimu ini. Ampun tidak. Ampun, sumat mulut busukmu itu. Hati-hati. Maaf, Guru. Ada apa, Kakang? Ada dua orang yang berniat jahat kepada kita. Yang seorang tidak asing bagi rumah ini. Siapa? Durgandini. Mahasura, kita ketemu lagi. Ya, seperti katamu, aku memang sudah dikenal di sini. Mahasura, kau telah mengobral ilmu Dasendria menjadi ilmu kacangan yang setiap orang bisa memilikinya. Aku tidak akan membiarkan ilmu ajaib milik suamiku itu menjadi sampah. Kau mengerti? Jangan sebut lagi Romo Suryapati sebagai suamimu, Nyai. Satu yang paling disesali ayahku sampai kematiannya adalah telah mengawini perempuan binal seperti kamu. Dan diam-diam, kamu telah mencuri kitab ilmu Rengka Gunung yang sengaja dibuang oleh Romo Empu. Hei, kutu monyet. Satu demi satu pemilik ilmu Dasendria akan kubunuh dengan aji Rengka Gunungku. Termasuk istri dan anakmu. Angling Dharma telah merasakan bagaimana keampuhan ilmu aji Rengka Gunungku. Itu pun baru separuh dari kekuatanku. Hei.
Dia mau mengeluarkan ajian Reka Gunung.